Baiklah, pertama kita akan mulai dari studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus strategi pemasaran PT Vivo. Yang pertama, strategi penentuan harga smartphone premium. Pada bagian ini, strategi harga yang diterapkan yaitu value based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen terhadap kualitas dan keunggulan produk. Ada harga, ada kualitas. Untuk smartphone flexing premium ini, pendekatan ini sangat relevan dengan konsumen karena konsumen membayar lebih untuk fitur seperti kamera unggulan, performa tinggi, layar berkualitas, dan chipset yang sangat bagus. Pada peluncuran awal, strategi yang efektif itu adalah price timing, yaitu menetapkan harga lebih tinggi di awal, lalu setelah beberapa bulan atau waktu kita turunkan harganya bertahap atau diperkuat dengan bundling seperti jual bersama dengan headphone, casan yang lebih baik, dan kartu perdana paketan free 1 tahun. Ikut teori yang mendukung. Teori pertama, value based pricing, Nagel and Halden Hinterhaber. Garis besar harga ditetapkan berdasarkan nilai atau kualitas yang dirasakan oleh pelanggan, bukan sekedar cost plus. Perusahaan merancang fitur dan positioning untuk mendukung harga target. Selanjutnya, teori kedua, price skimming, Cutler and Kettler. Peluncuran dengan harga tinggi untuk segmen early atau awal yang kurang sensitif terhadap harga, kemudian menurunkan harga secara bertahap. Skimming cocok ketika produk bersifat inovatif. Selanjutnya, jurnal ilmiah yang mendukung, yaitu jurnal Ahmad W. et al. 2019, Pricing of Mobile Phone Attribute at the Retail Level, a Hedonic Pricing Approach. Studi ini menunjukkan bahwa atribut teknis kamera, prosesor, dan layar memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap harga retail smartphone. Artinya, harga premium dapat dibenarkan bila atribut bernilai tinggi. Dukung value based pricing. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke bagian strategi memenangkan pasar kompetitif. Bagaimana bisa terjadinya perang industri smartphone yang sangat ketat. Pertarungan ini biasanya terjadi karena ada 3 aspek utama, yaitu fitur, harga, dan brand. Untuk bersaing, perusahaan harus memastikan diferensiasi yang sangat jelas, misalnya melalui kamera yang sangat berkualitas, performa gaming yang kuat, atau pengalaman software yang halus dan beda. Brand awareness perlu diperkuat dengan menggandeng reviewer, teknologi, influencer, dan media digital. Selain itu, layanan purna jual seperti garansi dan ketersediaan service center dapat menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan konsumen. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke bagian yang B, bagaimana cara Vivo memenangkan perang tersebut. Yang pertama ada positioning and value proposition. Posisi sebagai HP flagship premium dengan keunggulan kamera periskop dan performa gaming yang bagus. Lalu go to market segment, target awalnya itu harus teknologi savvy, early adopters atau pengguna baru, dan mobile photographer. Pricing taktikal itu value based skimming ditambah paket trade-in dan cicilan bunga 0%. Distribusi
dan after sales. Pastikan jaringan service center, garansi global, dan update softwarenya itu cepat, jangan lama. Lalu komunikasi dan brandingnya itu, ini kampanye mobile fotografi, kompetisi fotografer, UGC, dan testimoni profesional. Selanjutnya, teori dan jurnal yang mendukung. Teori diferensiasi produk dan positioning dari Kotler serta price strategi Nagel and Holden. Jurnal yang mendukung, studi hedonic conjoint pada smartphone menunjukkan peran atribut teknis dan brand pada harga atau perilaku pembelian. Mendukung strategi value based pricing dan diferensiasi berbasis fitur. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus strategi bisnis transportasi Coanjek. Yang pertama, analisis SWOT Coanjek. Apa itu SWOT? SWOT adalah strength, kelebihan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, yaitu ancaman. Pertama, kelebihannya yaitu sangat fleksibel, berpotensi diferensiasi harga atau komisi rendah. Ini bisa sangat cocok untuk kaum niche atau yang tidak suka dengan harga yang mahal. Lalu bisa menggunakan hyperlocal promotion dan fokus ke segmen tertentu. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahannya. Brandnya itu rendah dan masih sangat baru, jadi tidak banyak yang tahu, lalu modalnya terbatas. Opportunity, kesempatan, yaitu niche segmen underserved, yaitu yang memiliki rute spesifik dan tidak dijangkau oleh kendaraan umum. Targetnya itu segmen mahasiswa dan pekerja shift malam. Ancamannya itu persaingannya itu sangat ketat dan ada brand yang sudah lebih ternama seperti Gojek dan Grab. Lalu aturannya juga ketat sekali. Selanjutnya perbandingan SWOT Coanjek versus Gojek versus Grab. Gojek memiliki kelebihan di fitur super app, multi service, ekonomi mitranya juga sangat luas. Kelemahannya itu biaya operasionalnya itu cukup tinggi dan resiko regulasi. Lalu Grab memiliki kekuatan di bagian regional footprint, modal besar, dan teknologinya tinggi. Kelemahannya itu adaptasi lokal atau daerahnya itu kurang. Lalu selanjutnya Coanjek, posisi challenger, perlu fokus pada niche atau segmentasi tertentu supaya tidak head to head langsung kecuali memiliki modal yang besar. Selanjutnya analisis posisi pasar Coanjek berdasarkan SWOT. Coanjek adalah niche challenger, bukan pemain mass market seperti Gojek atau Grab yang brandnya sudah besar. Kekuatan utama Coanjek adalah hyperlocal strategi yang fokus pada area kecil dan susah dijangkau atau tidak dijangkau oleh kendaraan umum, kecepatan inovasi, dan biaya komisi yang rendah. Kelemahannya adalah network effect dan brandnya itu masih sangat baru. Coanjek tidak boleh head to head dengan Gojek atau Grab. Fokus pada ceruk pasarnya yaitu daerah kampus dan staf malam hari. Area kebutuhan tinggi namun kurang dilayani optimal oleh pemain besar. Lalu teori pendukungnya. Porter kompetitif strategi. Pemain kecil harus fokus pada niche untuk menghindari head to head dengan market leader atau yang lebih besar.
Lalu jurnal pendukungnya Prasetyo 2024, The Influencer of Hedonic, Utilitarian and Economic Value on Ride-Hailing Users Indonesia, menunjukkan bahwa layanan ride-hailing yang fokus pada kebutuhan spesifik pengguna meningkatkan loyalitas dan adopsi. Kelas selanjutnya akan masuk ke bagian STP. Geografisnya itu adalah daerah, kampus, wilayah padat mahasiswa, perumahan pinggiran kota yang sulit dijangkau oleh transportasi umum. Secara demografis, usia sekitar 18 sampai 35 tahun, mahasiswa atau pekerja shift malam, lalu pekerja dengan mobilitas pendek dengan jarak di bawah 5 km. Psikografisnya itu ingin layanan yang cepat dan murah atau terjangkau, menyukai aplikasi yang sangat sederhana tanpa banyak fitur, dan penggunaan yang sangat peduli dengan keamanan terutama perempuan. Perilaku frequent riders, sering perjalanan pendek di bawah 5 km, sensitif dengan harga dan menggunakan ojek online untuk mobilitas harian. Selanjutnya, targeting strategi cuanjek. Strategi targetingnya itu concentrate or niche targeting. Segmen utamanya itu adalah mahasiswa kampus, pekerja shift malam, dan layanan perempuan. Alasan menggunakan niche targeting berdasarkan teori yang pertama, Kotler and Keller. Perusahaan kecil harus memilih strategi concentrate atau konsentrasi marketing untuk fokus pada segmen yang paling profitable and reachable atau terjangkau. Selanjutnya, teori Porter, niche differentiation memberi peluang menghindari kompetisi langsung dengan market leader atau yang besar. Selanjutnya, positioning market cuanjek. Cuanjek adalah layanan transportasi cepat, aman, dan terjangkau yang fokus melayani mobilitas mahasiswa dan pekerja malam di area kampus. Alasan berdasarkan teori akademik Kotler and Keller, positioning effectiveness kriteria. Posisi harus distinctive, relevant, and communicable. Jurnal pendukung Septiani R 2020, Your Perception Toward Ride-Hailing Apps. Selanjutnya, strategi modal bisnis two-side platform model marketplace. Cuanjek mempertemukan driver dan penumpang sama seperti Gojek dan Grab. Alasan akademik Osterwalder and Pignator Business Model Generation. Platform berbasis jaringan multi-site platform efektif bila ada kebutuhan matching driver dengan penumpang. Transaksi terjadi dalam skala besar, biaya marginal rendah. Lalu teori Evans dan Scamelens, Matchmaker, The New Economic of Multi-Site Platform. Cara memenangkan persaingan cuanjek. Cuanjek harus mendominasi segmen niche berdasarkan SWOT, OPP, dan STP. Cuanjek tidak bisa mengalahkan Gojek atau Grab secara umum, tetapi bisa mendominasi pasar kampus dan shift malam. Segmen tersebut underserved, ditambah Cuanjek memiliki fleksibilitas atau kelebihan yang tinggi untuk fokus niche, tarif kompetitif, dan komisi rendah berdasarkan SWOT dan SNW.
Coanjek bisa menawarkan komisi lebih rendah karena struktur biayanya itu kecil. Ini menarik driver mengatasi kelemahan network effect. Lalu jurnal supportnya itu Rising Importance Prasetyo 2024 Economic Value. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus ketiga. Selamat malam Mas, dengan saya Ilham Pritama. Boleh izin wawancara sebentar? Boleh. Saya mau nanya, kira-kira itu strategi pemasaran Indomaret itu gimana ya? Strategi pemasaran Indomaret biasanya dia menyebar leaflet, terus iklan-iklan promosi dari sosial media, terus penawaran di toko-toko. Kira-kira kenapa Indomaret pilih buat bangun lokasi di sini ya? Karena lokasi di sini dekat pasar, kan banyak target. Juga biasanya jam berapa aja ya? Sama biasanya di apa aja? Pagi sama sore, malam juga ramai, tapi nggak terlalu. Oh besok mau jogging. Terima kasih ya Mas. Kemana? Sama-sama. Satunya masih lah. Selamat malam kakak. Saya boleh izin wawancara sebentar? Boleh. Ini aku mau nanya, kenapa lebih milih Indomaret ya? Karena lokasi Indomaret di sini tuh lebih dekat banget sama rumah. Terus promonya tuh banyak banget, terus bagus juga, terus sama pelayanannya tuh ramah dan baik juga. Sudah duduk? Nah, terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu. Siang. Saya boleh izin bertanya? Ya, boleh. Tanya apa? Izin bertanya, mengapa Ibu lebih milih Alfamart dan alasannya? Kalau saya lagi mau beli Alfamart, karena lebih dekat dari rumah. Dekat. Terus tempatnya nyaman. Banyak promonya juga sih. Oh, banyak promonya ya. Iya. Kayak promo apa aja itu? Ya, promo produk-produk ada tertentu, misalnya susu ada potongan harga, terus ada promo juga cuma 1 minggu, ada untuk merek-merek tertentu ada potongan harga juga ada potongan juga buat member. Oh, ada buat membernya ya. Jadi kalau kita punya member bisa dapat diskon lebih besar. Ya tergantung juga produk-produknya, suka dapat potongan harga juga, voucher gitu. Kalau melalui aplikasi juga. Oh, ya, ya. Baik Bu, terima kasih ya. Sama-sama. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Boleh saya izin wawancara sebentar? Boleh. Yang pertama saya mau nanya itu alasan mengapa Alfamart dibangun di dekat sini? Alfamart dibangun ini karena lokasinya strategis, banyak pasar-pasar seperti kayak di dekat 16 meter dari sana itu ada pasar. Di sini juga ada strategis, ada seperti siswa-siswa SD, kantoran, banyak pembeli ibu di dalam itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghadapi kompetitor seperti Indomaret? Saingnya kita itu dengan cara yang untuk dengan konsumsi kita harus baik, jadinya strategis, terus memperbanyak ya konsumen jadi di layanannya lebih lengkap aja dan Nah, selanjutnya itu strategi promo Alfamart gimana ya? Seperti promosinya? promosinya dia menawarkan kayak promo kayak seperti PSM, promo mingguan, kayak promo-promonya seperti kayak gini nih bang. Tebus-tebus murah, belanja 50, 10.000, semua gratis juga ada. Semua gratis. Iya. Ada lagi bang. Sudah cukup. Terima kasih ya. Observasi lapangan Alfamart versus Indomaret. Baiklah, saya akan mulai dengan
kelebihan atau keunggulan Indomaret. Nah, itu tata letak tokonya relatif lebih rapi dan modern. Produk private label cukup kuat brandnya. Sistem pembayaran sangat lengkap. Fiturnya bisa cash, QRIS, GoPay, dan lain-lain. Dan citra toko lebih netral dan konsisten di berbagai daerah. Kelemahannya itu, harga beberapa produk sedikit lebih mahal dibanding dengan harga produk di Alfamart. Program promo tidak selalu agresif atau sering seperti Alfamart, dan interaksi karyawannya dengan pelanggan cenderung standar. Selanjutnya, keunggulan Alfamart. Promonya itu sangat agresif dan banyak. Harga produk tertentu lebih murah, pelayanan kasir relatif lebih komunikatif, dan aplikasi Alpha Gift atau member Alpha kuat untuk loyalitas pelanggan. Kelemahannya itu, tata toko di beberapa lokasi terlihat sempit, konsistensi pelayanan antar gerai tidak selalu sama, dan produk private label belum sekuat Indomaret. Selanjutnya, jelaskan mengapa Alfamart dan Indomaret memilih strategi yang berdekatan head to head. Karena strategi bisnis untuk menguasai pasar, hoteling teori. Fenomena ini disebut dengan strategi clustering atau aglomerasi lokasi retail. Konsumen sudah terbiasa mencari minimarket di posisi tertentu, biasanya yang dekat rumah. Lokasi ramai meningkatkan trafik kedua toko. Konsumen memilih berdasarkan kebutuhan saat itu, bukan hanya merek. Kehadiran kompetitor justru memperbesar pasar. Selanjutnya, jelaskan pemasaran lokasi. Perkuat dengan minimal satu jurnal ilmiah yang relevan dan teori yang relevan. Pendekatan strategi yang berfokus pada penargetan konsumen berdasarkan lokasi geografis fisik mereka saat ini. Tujuannya adalah menyampaikan pesan, penawaran, atau informasi yang sangat relevan dan dipersonalisasi pada waktu dan tempat yang tepat. Teorinya itu teori retail clustering, aglomerasi retail, Kotler and Keller marketing management, lokasi berdekatan, meningkatkan visibility dan customer traffic. Jurnal ilmiah pendukung Seong Lim and Choi 2022. Why are convenience stores cluster? Dan distribution dan Liao et al. 2022. NBCI Sustainability Distribution of Convenience Store and Urban Spatial Function. Dan yang terakhir ada daftar pusakanya. Yang pertama, Kotler P dan Kettler 2016. Kedua, Nagel and Hogan 2016. Ketiga, Porter ME. Keempat, Osterwalder A dan Vigneault Y. Kelima, Hoteling H. Keenam, Prasetyo BE. Ketujuh, Liel. Kedelapan, Seong E, Yelim and Choi. Dan yang terakhir, Liao S et al. Baiklah, sekian dari presentasi saya, Filal Pritama. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.